Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Estu Nurmasela dengan NPM 24610128 dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Menanggapi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Efebrianto SEMM, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan beliau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan. Manajemen keuangan memuat standar etika, yaitu menjadikan uang merupakan sumber daya. Manajemen keuangan mengarahkan perilaku manajer untuk berpikir positif dalam pengambilan keputusan keuangan yang mengoptimalkan benefit yang normal. Pengertian manajemen keuangan menurut J.H. Bentley, manajemen keuangan bagian dari manajemen bisnis, yaitu aktivitas pengolahan sumber daya yang dilakukan secara cermat sehingga pengeluaran yang dilakukan sejalan dengan tujuan bisnis. Menurut Johann Macy, financial management sebagai metode pengolahan sumber daya yang efektif untuk mendapatkan proses yang efisien. Sedangkan menurut Goodman dan Tuchel dalam bukunya Corporate Financial, manajemen keuangan adalah keseluruhan yang menyangkut perencanaan, pengawasan, pengembangan, dan administrasi keuangan bisnis yang digunakan pada sebuah bisnis. Manajemen keuangan selalu mengarah ke satu hal, agar setiap aktivitas yang dimenjalankan sesuai dengan goals yang telah ditentukan melalui pengelolaan sumber daya yang baik dan efisien. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan keuntungan dengan menekan biaya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien, serta memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional dalam mencapai tujuan perusahaan. Selain daripada itu, ia juga sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pengendalian terutama dalam hal pengadaan dana dan pemanfaatan dana. Ia juga memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham terbesar pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, serta ekspektasi dari pemegang saham. Ia juga memastikan keamanan dalam berinvestasi dan memanfaatkan aset yang ada. Keputusan keuangan adalah keputusan yang berhubungan dengan pengolahan, peningkatan keuangan yang bersumber dari berbagai modal yang berpengaruh pada bagaimana sebuah organisasi mendapatkan modal atau dana dan juga cara mengeluarkan biayanya. Ada dua jenis finansial, yaitu ada jangka panjang terstruktur atau modal, berkaitan dengan dana yang nantinya digunakan dalam operasional bisnis. Ada juga yaitu jangka pendek atau modal kerja yang berhubungan dengan sumber baik secara eksternal maupun internal. Fungsi manajemen keuangan yang pertama yaitu dasar perencanaan. Dasar perencanaan merupakan keputusan dan kontrol keuangan perusahaan mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan menggunakan berbagai metode seperti analisis rasio, keuangan, analisis laba rugi, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu pemanfaatan aset, yaitu perusahaan atau organisasi mampu mengatur aset yang memberikan nilai keuntungan bagi kelangsungan usaha baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu pengolahan modal, yaitu memperkirakan kebutuhan modal untuk organisasi dari masa ke masa, mengidentifikasi berapa modal yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkan modal. Yang keempat yaitu pengolahan surplus. Surplus harus dikelola secara bijak agar perusahaan bisa berkembang dan setidaknya melakukan diversifikasi. Ada yang digunakan menggunakan dividen, setelah itu ada berinvestasi secara produktif. Yang kelima yaitu pengolahan arus kas. Perusahaan dapat memantau beberapa elemen yang mempengaruhi stabilitas arus kas, misalnya utang atau piutang. Yang keenam yaitu manajemen resiko. Memungkinkan perusahaan untuk meramal resiko usaha di masa depan yang mempengaruhi langsung keuangan maupun hal-hal di luar keuangan. Baiklah, ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai tujuan dari manajemen keuangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip manajemen keuangan. Prinsip manajemen keuangan yang pertama yaitu prinsip konsistensi, yaitu mengelola keuangan perusahaan dilakukan tidak berubah-ubah, bahkan di saat kondisi yang tidak pasti.
Yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas, yaitu mampu memberikan gambaran hukum dan moral mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga yaitu prinsip transparansi, yaitu pihak manajemen mampu memberikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan kepada semua pihak. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip tata keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu ada yang keempat, prinsip kelangsungan hidup, yaitu pengelolaan keuangan harus memberikan gambaran terhadap kesehatan keuangan baik dari saat ini maupun yang di masa akan datang agar perusahaan tetap bisa hidup. Yang kelima yaitu prinsip integritas, yaitu setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan mampu bekerja secara maksimal yang dapat dibuktikan dengan pengelolaan keuangannya akurat dan mampu ditanggungjawabkan. Yang keenam yaitu prinsip standar akuntansi, yaitu pengolahan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Baiklah, itu merupakan materi yang dapat saya jelaskan. Mengapa manajemen keuangan penting? Karena manajemen keuangan dapat membantu organisasi dalam perencanaan keuangan, perolehan dana, dan bagaimana cara mengalokasikan dana yang diterima oleh secara efektif. Dan mengapa manajemen keuangan penting? Karena manajemen keuangan membantu organisasi dalam perencanaan keuangan, memperoleh dana, dan menggunakan serta mengalokasikan dana yang diterima atau diperoleh secara efektif. Serta ia membantu organisasi dalam membuat keputusan keuangan yang penting dalam meningkatkan probabilitas organisasi sehingga dapat meningkatkan nilai keseluruhan perusahaan atau organisasi. Dan ia juga dapat memberikan stabilitas ekonomi serta mendorong karyawan untuk dapat menghemat uang dan membantu mereka dalam perencanaan keuangan pribadi. Ini merupakan materi yang dapat saya jelaskan mengenai manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi yang pertama yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus balik. Yang selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan adalah membantu menilai posisi dan kinerja keuangan, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu di perusahaan lain dan industri, serta membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan analisis laporan keuangan bagi berbagai pihak. Pihak pertama yaitu kreditur, fungsinya mengetahui kemampuan peminjam yang diajukan untuk membayar bunga, pokok pinjaman baik kini maupun pada waktu yang akan datang. Yang kedua yaitu bagi manajemen, ini fungsinya untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa yang berkontribusi baik maupun tidak. Dan juga bisa berfungsi apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan, dapat mengetahui perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang. Laporan keuangan memberikan pandangan yang mendalam tentang status perusahaan dewasa ini untuk dapat mengembangkan kebijaksanaan dan strategi yang akan datang.
Nah, selanjutnya yaitu analisis keuangan, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu analisis keuangan ya, dengan membandingkan rasio-rasio keuangan baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. Yaitu analisis yang kedua, analisis tren, analisis untuk mengetahui perkembangan naik turunnya komponen dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada analisis common size, yaitu analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi ke laba ke total pendapatan. Yang keempat, analisis indeks dan menghitung persentase unsur-unsur dalam pelaporan keuangan ke laporan keuangan tahunan dasar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Untuk alat ukur menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan Payback Period atau PP, Average Rates of Return (ARE), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index, dan Break-Even Point. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti sumber-sumber dana yang diperoleh, kebutuhan investasi, estimasi pendapatan, biaya investasi, dan termasuk dalam jenis dan jumlah biaya selama umur investasi. Proyek neraca dan laporan rugi laba, kriteria penilaian investasi, rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan. Sumber dana, modal asing, pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan lain, dan pinjaman dari perusahaan non-bank. Modal sendiri yaitu melalui setoran dari pemegang saham, cabang laba yang belum dibagi, serta biaya kebutuhan investasi dapatkan yaitu dari biaya pra-investasi, biaya pembuatan studi, biaya pengurusan izin. Sedangkan biaya aktiva tetap yaitu diperoleh dari aktiva tetap berwujud, aktiva tidak tetap berwujud. Selanjutnya itu ada tanah dan hak cipta, mesin, lisensi, bangunan, merek dagang, peralatan, dan investasi kantor. Biaya kebutuhan investasi yaitu ada biaya operasi seperti upah, gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, dan biaya pemasaran. Selanjutnya itu ada arus kas atau cash flow, adalah jumlah uang yang masuk dalam sebuah suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai berakhirnya investasi tersebut. Arus kas dalam aspek keuangan adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam perusahaan mulai dari investasi yang dilakukan sampai berakhirnya investasi. Dan Payback Period atau PP adalah metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Sedangkan kalau ARR adalah cara mengukur rata-rata pengambilan bunga dengan cara membandingkan antara rata laba sebelum pajak dan rata investasi. Selanjutnya ada Net Present Value atau NPV, adalah perbandingan antara PF kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Selanjutnya ada Internal Rate of Return (IRR), adalah alat untuk mengukur tingkat kepengembalian hasil inter. Probability Index atau PI merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Ya, saya akan menjelaskan mengenai nilai waktu uang. Nilai waktu uang adalah konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih besar daripada nilai uang di masa yang akan datang. Karena uang yang dimiliki sekarang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan seperti investasi, bunga, ataupun usaha. Intinya, uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa depan, sebab uang bisa berkembang jika diinvestasikan.
Nilai waktu uang dipengaruhi oleh faktor bunga, inflasi, resiko, dan peluang investasi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.